Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Aden Nurwindi dengan NPM 22311022. Di sini saya akan meresum paparan materi dari dosen saya, yaitu Pak Isbi, dengan mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril yang telah diberikan pada materi minggu ini, dan saya akan merangkumnya, yaitu tentang sediaan steril. Nah, pada proses produk sediaan steril senantiasa mendapatkan perhatian yang istimewa dalam setiap pedoman CPOB-nya yang dikeluarkan oleh Badan BPOM. Hal ini terkait tingkat resiko yang sangat tinggi dari produk ini terhadap keamanan dan keselamatan dari pasien yang menggunakan obat jenis sediaan ini. Secara prinsip, tidak ada perbedaan antara CPOB pada tahun 2012 dengan CPOB edisi tahun 2018. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang CPOB pada tahun 2012. Itu sendirinya mengalami perubahan yang sangat signifikan dibanding CPOB sebelumnya. Antara lain yaitu adanya perubahan persyaratan fasilitas untuk produksi sediaan steril, terutama adanya perubahan persyaratan untuk pembuatan dan pengisian salep atau krim. Untuk mata yang harus dilakukan di ruangan kelas C sebelum dilakukan proses sterilisasi akhir, sedangkan pada CPOB pada tahun edisi 2006 itu proses pembuatannya dan pengisiannya sediaan salep atau krim itu yang mata cukup dilakukan pada di ruangan kelas D saja. Nah, pada 2012 dari edisi CPOB 2006 sampai 2012 dia naik kelas dari kelas D ke kelas C. Nah, perubahan ini membawa dampak yang sangat luar biasa bagi industri farmasi di Indonesia, sehingga banyak industri farmasi yang kemudian menutup fasilitas produksi sediaan salep dan krim untuk khusus mata, karena itu bisa memenuhi persyaratan tersebut membutuhkan biaya atau investasi yang sangat besar, karena itu untuk menciptakan naik kelas ruangan itu memerlukan cukup banyak biaya. Jadi perubahan lain soal bioburden ya, atau baik yang bisa di tahap ini kayak CPOB 2012 itu maupun CPOB 2018 menaruh perhatian yang sangat serius tentang masalah bioburden ini. Terdapat begitu banyak bioburden ini, baik sebelum proses sterilisasi maupun pasca sterilisasi. Selain itu, proses sterilisasi dengan menggunakan sinar UV sudah tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan sebagai metode sterilisasi di industri farmasi di Indonesia. Satu hal yaitu untuk mata dan preparat irigasi, misalnya itu infus. Nah, oleh karena itu, penggunaan obat jenis sediaan ini tidak melalui garis pertahanan tubuh manusia, yaitu membran kulit dan mukosa. Maka sediaan ini harus benar-benar bebas dari terkontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksisitas yang lainnya. Nah, jadi berikut itulah masalah perjalanan CPOB dari 2006, 2012, dan 2018. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber terkontaminasinya, yaitu yang pertama ada lingkungan atau bisa udara, yaitu yang kedua personal atau bisa human, yang ketiga yaitu mesin dan peralatannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lingkungan. Udara merupakan sumber
kontaminasi utama dalam proses pembuatan obat, sehingga di dalam COB-nya itu diatur adanya syarat ruangan. Nah, syarat ruangan misalnya suhu itu bisa mengakibatkan terkontaminasinya. Makanya kalau dalam kelas C atau kelas D itu ada target suhu berapa derajat biar tidak terkontaminasi, dan dia bener-bener sebelum masuk ruangan itu biasanya dia ada disinfektan untuk agar apa agar untuk pembuatnya sebelum masuk ruangan dia sudah ter tersterilisasi. Nah, berikutnya, kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Persyaratan HVAC dalam proses pembuatan obat diatur sangat ketat dalam CPOB. CPOB itu bisa diatur dalam Badan POM. Nah, berikutnya yaitu faktor faktor terkontaminasi yang kedua yaitu dari manusia dan personal. Nah, terdapat terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Bakteri-bakteri tersebut ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, rambut, dan kulit. Kulit manusia dapat mengandung 1000 mikroba atau milimeter. Jadi itu balik lagi dari udara itu bisa badan manusia itu bisa terkontaminasi bakteri dari hembusan udara. Makanya kita sebelum masuk ke ruangan, sebelum masuk ke tahap ruangan itu di luar ruangan atau di pintu itu ada dia bentuk bilik. Nah, itu ada semprot disinfektan gitu. Nah, berikutnya yang ketiga faktornya mesin dan peralatan. Meskipun terlihat sangat halus, jadi permukaan mesin dan peralatan dapat menjadi gudang bakteri. Karena apa? Karena dia tidak jarang dibersihkan, dan aturan di CPOB di badan BPOM pun itu harus dibersihkan berapa sesekali, dan itu ada peraturannya gitu. Nah, terus tuh saya akan menjelaskan tentang pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Nah, yaitu yang pertama ada frekuensi pengambilan sampel dan ukuran sampel dalam pemantauan zona kelas A. Hendaklah ditetapkan sedemikian rupa sehingga mudah diintervensi. Terus kemudian kejadian yang bersifat sementara dan kegagalan sistem apapun dapat terdeteksi dan memicu alarm bila batas waspada terlampaui. Jadi itu di suatu ruangan, suatu zona kelas ruangan itu terdapat alarm ngedetect kalau dia bakterinya sudah tersensor, dan dia bakal alarmnya itu bunyi sendiri. Nah, jumlah rendah dari partikel yang berukuran 5,0 nanomikro yang di lokasi titik pengisian pada saat proses pengisian yang berlangsung tidak selalu dapat tercapai. Hal ini dapat diterima karena ada sebaran partikel dan tetesan produk itu sendiri. Nah, berikutnya yaitu ruang bersih dan sarana udara bersih harus dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung. Nah, jadi pemantauan kelas atau tipe ruang kelas itu harus di rutin dipantau, jadi dia tetap steril karena ini produk steril. Terus penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan studi analisis risiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klasifikasi ruang dan atau sarana udara bersih. Untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaknya dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk berkaitan alat, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat penghitungan partikel atau menimbulkan bahaya, misal organisme hidup dan bahan resiko
farmakoradiologis. Nah, berikut penjelasan saya tentang eh, produk produk teknologi sediaan steril. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.